Halo, welcome back to my channel di Heidika. Kali ini aku kedatangan tamu. Namanya, kenalin dong, siapa namanya? Halo, nama aku Vina, bisa dipanggil Vina. Vina. Jadi Vina ini bisa pramugari ya sebelumnya. Oke, jadi ex pramugari. Iya. Oke, kita nggak bahas dulu kenapa udah jadi nggak jadi pramugari ya, Iya. tapi pengen bahas dulu tentang waktu ngerasain berapa tahun? 7 tahun. 7 Di maskapai A ada berapa maskapai? 2 ya. Satu grup, cuma di 2 anak maskapai. Oke, nih 2 anak maskapai. Ada nggak sih momen yang paling, kalau aku jadi penumpang nih kan, rasanya pramugari itu kayak tenang aja gitu ngarahi. Sementara aku yang jadi penumpang tuh masih kayak was-was. Duh, gua takut nih pesawat kenapa-napa nih. Sebelum terbang ya? Bener. Yang safety demo ya? Betul. Oh. Nah sebenarnya lu deg-degan juga, tapi atau gua udah biasa kok, jadi nggak punya perasaan nervous ketika nanti pas terbang, nggak punya pikiran kenapa-napa ntar pesawatnya takut gimana. Waktu training deg-degan. Waktu training. Training kan itu kan termasuk ujian. Oke. Karena setiap kita yang peragain ke depan penumpang kita harus ada ujian dulu. Jadi kalau misalnya kita gagal dari itu harus ulang lagi. Jadi kalau misalnya ulang-ulang terus kan nggak terbang-terbang karena sering kan 1 hari penerbangan aja ada 4 atau 5 kali. Iya. Kan pasti itu diulang-ulang selama 5 kali kan. Bener. Ya lama-lama nggak takut. Sebenarnya kalau dihajatin penuh, kalau misalnya kita mikir kayak oh iya nih kayak gini, nanti kalau emergency kalau misalnya di laut aku tuh kayak gini, bisa berenang nggak ya pakai baju pelampung. Kalau mas ya contohnya mas bisa pakai baju pelampung bisa berenang nggak? Agak susah kan? Kalau susah karena kan berat kan, Iya, nggak bebas. ya kan kayak gitu ya gitu yang aku rasain sih. Terus kadang-kadang aku juga berpikiran kayak bener nggak sih di laut pesawat itu bisa vakum. Karena aku pikir Oke. kayak kayaknya impossible gitu kan, nggak mungkin Ya. kan. Tapi ya fun sih selama aku jalanin. Oke. Jadi nervousnya pas trainingnya ya kurang lebih lah, Iya. pas lagi latihannya. Tapi ketika udah terbangnya udah enjoy. Udah enjoy. Udah enjoy. Nervous tuh satu waktu bad weather, turbulence. Oke, waktu turbulensi. Iya. Berarti nggak cuma turbulensi penumpang kayak doang ya, nervous. semua sepramugarinya Iya. atau bahkan sepilot-pilotnya ya nggak sih? Semua, Panik. iya sih panik karena kan takut, karena kan kalau dia goyang gitu ya di pesawat tuh nggak cuman sekali goyang, kadang-kadang kan ngejalanin dia geter di awan itu kan 10 menit, 15 menit, 20 menit, bahkan ada yang lama dari take off sampai landing juga masih goyang-goyang, masih turbulence. Tapi ada nggak pengalaman yang paling menakutkan gitu? Waktu pas terbang kemana, terus yang terjadi apa? Pasti kan berhubungan sama turbulensi mungkin ya. Cuman pernah ada pengalaman kayak bener-bener kayak, waduh gua kayaknya kapok nih gue jadi pramugari karena takut banget gitu. Enggak. Berarti selamanya turbulensi ya udah pasrah. Karena kalau sebenarnya gini sih mindset aku sebelum jadi pramugari. Iya. Aku selalu berpikir kayak takdir, maut, rezeki, jodoh semua di tangan Allah. Oke. Nah jadi kalau misalnya aku tiba-tiba pesawat aku jatuh, Ya udah. atau ya udah gitu, Takdir. itu takdirnya gitu. Nah, kan pasti banyak orang ya, terutama cewek, pasti kepengen jadi, ada cita-cita pengen jadi pramugari, terutama dari posturnya yang udah tinggi. Nah, tapi sepengalaman Vina, standarnya apa sih jadi pramugari itu? Apakah misalnya tinggi aja cukup, atau misalnya kudu dari fisik juga menentukan atau gimana? Ya well performance, well attitude, semuanya sih kayak bahasa Inggris juga. Oke. Kayak bahasa. Terus apa lagi ya? Oh, bahasa juga ya? Iya, tinggi badan, berat badan itu menentukan sih. Di awal ya, Iya. karena tinggi badan pasti diukur nanti sama berat badan tuh di hari yang sama. Kalau misalnya kalau lebihnya 2 kilo, mungkin 3 kilo mungkin masih ini ya, masih better ya, masih ada toleransi. Tapi kalau misalnya udah lebih 10 kilo, 15 kilo, aku rasa sih pasti disuruh
Turunin? Iya, turunin Oke. dulu. Suruh diet dulu. Kalau mata minus gitu? Iya, mata juga ngaruh. Mata sih minus paling nggak banyak sih rata. Kalau yang plus aja nggak boleh. Memang Apalagi cita-citanya dari awal nih gue pengen jadi pramugari sih memang, atau sebenarnya pengen ke yang lain tapi nyemplungnya pramugari. Iya, jadi tuh sebelumnya aku tamat sekolah itu aku nggak kuliah. Aku tuh daftar Akpol. Akpol itu singkatan dari Akademi Akpol. Polisi. Serius? Iya, aku mau jadi polwan dulu. Mau jadi polwan? Terus pramugari, oke gimana tuh? Kenapa bisa nyemplung jadi pramugari? Karena kan dulu aku pasti berangkat, jadi aku masih mikir kayak, oh ya udahlah gue jadi polwan aja nih, oke juga nih kalau cewek jadi polwan. Udah, aku daftar Akpol, ternyata aku gagal di Pantohir akhir. Oke. Ya udah, ada pembukaan tuh Lion Air gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kayaknya sebut merek nggak apa-apa lah, biar ada sponsor Iya. masuk. Nah jadi waktu itu udah aku daftar dari tes-tesnya, psikotes, administrasi, terus tinggi badan berat badan, terus tes interview bahasa Inggris, interview perkenalkan diri, terus kayak pengalaman kita apa aja yang bisa kita ceritain. Ternyata semua yang aku jalanin itu lancar jaya, satu kali tes langsung terima. Terus ya udah masuklah, jadinya aku jadi pramugari kalau 7 tahun. Oke, jadi memang udah jalannya di situ ya. Polwan, akhirnya nyemplung pramugari Iya. selama 7 tahun. Oke. Aku nggak lama di Lion, cuma 2 tahun. Aku paling lama di Batik Air. Jadi 2 tahun di Lion Air, 5 tahun di Batik Air. Oke. Kan sekarang udah nggak jadi pramugari ya? Udah enggak ya? Iya. Kenapa nggak nanya? Kok nggak nanya kenapa jawaban ke stasiun TV? Belum, Bu. Belum. Belum. Lagi di Panjang itu nanti. Oh iya, siap. Ketemunya kenapa akhirnya berhenti? Apa yang terjadi? Berhenti. Pertama, faktor pertama COVID. Nggak ada panjang kontrak. Terus yang kedua, sebenarnya aku tuh keterima di sini. Oke. Jadi selama aku sebelum habis masa kontrak aku jadi sipili. Nah karena udah keterima di sini dan panggilannya lama, itu juga ya ada kendala lah sedikit. Terus akhirnya aku nggak lanjutin di sini. Oke. Jadi akhirnya aku nyari kerjaan yang di darat. Oke. Sekarang dan akhirnya nyemplung ke dunia televisi. Iya, karena juga teman aku yang masih pramugari sekarang terbang itu jarang. Kalau sebulan tuh kita biasa dulu terbang 100 jam, 80 jam, 120 jam. Nah sekarang tuh kayak dapetin segitu itu susah banget. Karena kan makin dikit kan flight. Ini gue penasaran nih, kalau ngomongin angka nggak apa-apa ya, kisaran aja nih. Ini masih masa pramugari. Iya. Range aja, nggak usah disebutin ya range-nya. Tapi range-nya nggak usah jauh-jauh gitu. Ini berapa sih? Apa ya? Namanya sih apa sih? Fee-nya atau Take home pay. take home pay-nya? Oke, iya oke. Take home pay-nya itu di luar jam terbang dong? Apa termasuk jam terbang juga? Take home pay-nya seluruh Semua, jam terbang. termasuk jam terbang. Oke, kisaran berapa sih kalau pramugari? Itu juga tergantung grade-nya mas. Oh, ada Jadi grade-nya? tuh, pramugari itu juga ada grade-nya. Jadi itu ada grade 5, 4, 3, 2, 1. Nah paling tinggi itu yang 1. Yang 5 ini baru-baru masuk. Oh, Kayak aku oke. masuk fresh graduate. Dulu di 2013 aku masih fresh graduate. Jadinya aku dikasih di cabin 5, namanya FA5, flight attendant di 5. Nah itu sih dulu masih dikit ya, 5 sampai 7 juta. Tapi 5 itu dia naik 3 bulan kemudian naik di cabin 4. Nanti nanti 6 bulan kemudian naik ke cabin 3. Nanti setahun atau adanya perekrutan upgrading cabin 2 naik lagi di 2. Kalau di 2 baru aman di 1-2. Kalau di 2 itu namanya chief galley di belakang. Nah terus kalau di 2 itu tergantung
gaji sama grade-nya. Oke. Kalau misalnya gaji pokoknya tuh beda-beda lagi. Kalau grade 5 berapa, grade 4 berapa, 3 berapa, 2 berapa, 1 berapa. Oke. Nah jadi kalau aku terakhir kan di 1 grade-nya. Udah paling tinggi dong. Take home pay-nya 18 16 20 ya kalau terbang internasional juga banyak. 15 sampai 20 itu tergantung udah pasti kamu dapat segitu atau sebenarnya ya tergantung berapa jam terbangnya, berapa kali terbangnya. Tergantung jam terbang semuanya. Tapi kurang lebih segitu. Orang enggak, kalau aku rajin terbang mungkin segitu. Enggak, tapi emang semua tuh tergantung di jam terbang. Jadi kalau misalnya mau jadi pramugari tuh rajin-rajinlah terbang gitu. Kalau misalnya lagi mujur, sering-sering di-reply, sering-sering dapat bloke, ya makin banyak uangnya. Semua tergantung di jam terbang. Karena 1 jamnya itu dihitung 1 jam. Bahkan kita kalau nginep di hotel aja itu ada 1 jam itu dihitung uangnya. Padahal kan tidur di hotel kan diakomodasiin ya, dibayarin ke perusahaan. Tapi itu kita dibayar 1 jamnya, istirahat aja dibayar, tidur aja dibayar, mandi aja dibayar. Gitu. Jadi pramugari dihitung per jam. Mau lagi tidur, lagi istirahat lah ya, lagi di make hotel up. itu dihitung. Gitu, 1 harinya itu kan dihitung. Pokoknya setiap kita di daerah, nggak di home base itu kan Jakarta. Nah itu kalau Jakarta udah nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya udah di luar Jakarta, itu dari kita landing. Menyenangkan ya, tabungannya banyak. Iya, tabungannya banyak. Nggak juga loh. Ya juga karena juga semakin banyak pemasukan, semakin banyak juga pengeluarannya. Nah itu Iya kan, poinnya bagi itu. cewek ya, belanja, shopping dan lain Yes. sebagainya. Good. Oke ya, dan akhirnya nanti buat teman-teman yang masih kepo juga ada pertanyaan-pertanyaan boleh silakan komen. Siapa tahu nanti di lain kesempatan episode 2 bareng Vina lagi untuk pertanyaan yang belum kejawab. Sedikit aja berarti sekarang kan nyemplung ke dunia TV nih karena efek dari pandemi. Gitu ya. Nah tapi kalau ada kesempatan lagi pengen nggak sih balik lagi ke Pasti. Karena apa ya? Karena hobi. Karena ternyata setelah aku menjalankan kerja di darat itu masih lebih mengasyikkan kerja di darat. karena sangat menantang, ya kan? Adrenalinnya juga dapat, ya kan? Dari segi duitnya juga dapat. Karena mungkin Satu lagi, ya. nggak bosan. Karena kan kita terbang tuh tiap daerah, kemana-mana kan daerah. Ke Bali, ke Australia, ke KL, ke Singapura, kemana. Jadi tuh ada aja jalannya, pasti jalan-jalan, nggak ada enggak. Jadi kalau misalnya dibilang bosan sama kerjaan, enggak sih. Karena pas lagi misalnya anggaplah ke Singapura gitu ya, kan pasti stay di hotel Singapura dong. Kalau Singapura nggak, cuma PP doang. Oh PP yang jauh deh apa LA misalnya. Oke, di Perth. Nah, stay di hotel Perth-nya. Iya. Berarti ada waktu lama nggak sih biasanya 2 hari. untuk? Jadi 2 hari itu bisa liburan ya? Liburan jalan-jalan. Ke Watertown, ke Woolies. Tapi 2 hari ini tadi yang bahas tentang dibayarnya per jam ini nggak termasuk ya kalau istirahat. Oh, dibayar, tidur juga Oh, iya. dibayar. Jadi kalau misalnya, makanya orang pada rebutan kalau terbang ke internasional, karena stay di sana juga lumayan lama, apalagi di KL, karena di KL itu kita terbangnya kan ada ke Chennai, India. Jadi itu ya lumayan banyak juga bayarnya. Kalau ke KL kan kita stay-nya 4 hari di sana, jadi lumayan banyak. Besar. Wow, ibaratnya terbang dibayar, stay di hotel, bener tadi kamu bilang ya, liburan. Ibaratnya nggak rugi ya, kamu ngeluarin budget sendiri buat liburan, toh itu juga dibayar juga sama kantor. Iya, jadi kalau mau istirahat tuh kalau di daerah tuh dibilang udah aku mau di daerah mau tidur, nggak ada sih, nggak ada. Itu mau istirahat abis landing nih, kalau saya capek 4 landing, udah gue capek banget nih, mana terbang subuh tadi, terus ini mau tidur dulu, nggak ada. Ya? Kalau gue udah di Denpasar, nyampe
di hotel, udah ganti baju, langsung siap-siap ke pantai makan tempong. Oh my god, seru. Iya, ini nggak ada. Bahkan tuh rela kayak mending istirahat gue ntar 3 jam aja deh, 4 jam aja deh di hotel. Gue mending jalan-jalan dulu kayak gitu. Wow. Jadi buat pasti ya ngomongin soal pandemi kan berarti banyak yang kena dampaknya juga ya. Pagi baca berita banyak lah, ada ratusan bahkan atau sampai ribuan apa enggak kena dampaknya ya. Jadi pasti harapannya ketika pandemi ini udah berakhir pasti pengen balik lagi. Kalau ada pembukaan, Oh oke. pasti aku balik. Pasti aku mencoba lagi. Bukan balik lagi. Kalau balik lagi berarti ke Mas, previous perusahaan kan. Balik. Jadi mencoba yang buka, misalnya di Asia pembukaan, di Garuda pembukaan, Citylink pembukaan. Oh, tapi kalau di perusahaan yang sebelumnya yang join tetap mau juga ke situ. Ya, enggak. Kenapa enggak? Intinya pengen balik lagi jadi pramugari. Bener ya? Iya, sebelum jalur kuning melengkung ya. Oke, kalau udah jalur kuning melengkung di rumah aja. Iya, nggak tahu sih, bingung kan. Tergantung Nggak dapetnya tahu. nanti siapa. Iya, kalau suaminya, kalau calon nyuruhnya nggak boleh terbang gimana? Pasti rata-rata gitu ya, rata-rata gitu. Siapa tahu dapat pilot? Iya kan? Oke, seru banget obrolan bareng Vina. Jadi obrolan serunya tentang pramugarinya, perjalanannya. Pasti banyak pertanyaan lah. Tapi waktu yang tidak bisa ditolak karena kita nggak bisa lama bareng Vina. Vina sibuk orangnya. Oh enggak. Enggak ya gitu. Ini konten banget gitu. Padahal mah nggak sibuk. Gitu. Tapi kita doain aja teman-teman, semoga Vina bisa mendapatkan lagi mimpinya Amin. yang kemarin sempat berakhir sementara, Berakhir. gitu kan ya. Berharap bisa dapat kembali mimpinya, kita doain aja semoga bisa kembali jadi pramugari. Amin. Tapi sekarang enjoy di kerjaan yang sekarang. Enjoy. Aku seneng sih karena ada perubahan baru ya kayaknya ya. Karena kan nggak biasa kan aku kayak di daerah tuh ternyata kayak gini office hour. Ya aku seneng tuh di sini office hour. Karena aku susah banget ya dapetin kayak libur Sabtu Minggu. Dulu kan aku pramugari libur nggak pernah weekend, weekdays guys. Senin. Terbang terus. Iya, karena ada janjian, yuk jalan yuk Sabtu malam Minggu ya. Iya, aku terbang malam Minggu. Lalu kamu kapan sih liburnya? Nanti Selasa gue kantor gitu kan. Jadi susah. Mau nyamain jam buat jalan sama orang. Oke. Walaupun kalau ditanya kamu kapan sih liburnya? Everyday liburan. Oh iya. Kan naik terbang. Benar. Everyday liburan dong. Boleh. Iya kan? Kalau Kamu mau kopi. janjian sama aku ya udah susulin aku aja. Iya, Lagi iya, di iya. Singapura di mana susulin. Everyday liburan. Kan tapi ada ini nggak sih? Ada pengen nyoba nggak sih? Kan udara udah, darat udah, laut Jadi apa? Jadi Putri Duyung. di kapal gitu nggak ya? Nggak ya? Lebih ke cowok mungkin ya kalau kapal ya. Oke, jadi harapannya dari darat ngerasain dulu nih ya kan, karena mungkin masih baru kan di darat kan terjadi dataran gitu ya, menginjak bumi kan mungkin masih baru. Harap ada target nggak sih? Gue pengennya cuma di darat, pengen 6 bulan aja deh atau setahun aja deh, habis itu gue kalau ada opportunity balik lagi gue balik. Sedikasinya yang di atas. Benar, tadi kan Vina bilang rezeki, jodoh itu udah diatur sama yang di atas ya. Jadi kita bantu doain aja, ya kan. Oke, itu aja obrolan bareng Vina di episode kali ini. Mudah-mudahan ada cerita. Makanya kalau teman-teman punya pertanyaan, buruan ditanya. Mumpung Vinanya masih di sini. Jadi kan kalau besok dia udah terbang lagi, udah repot banget jadwalnya, nggak mungkin Nanti waktunya. Iya, jadi Mas Dika catat dulu. Catat pertanyaannya, kita Q&A bareng Vina nanti. Semoga ada waktunya. Oke, itu aja kali ini. Nah, habis ini akan ada obrolan lagi pramugari juga gitu kan. Siapa dia, seperti apa, saksikan di next video. Bye bye. Thank you.